Dari ketiga macam anggota atau unsur yang ada dalam diri kita yang membuat kita taat kepada Allah itu, mana yang paling tinggi frekuensinya, sehingga orang itu banyak menyerap pengetahuan yang akhirnya menjadi orang taat kepada Allah. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang berbahagia, dasar tausiah subuh kita surah Al-A'raf. Surah apa Ibu? Al-A'raf ayat 179. Rupanya Bapak Ibu dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu Allah sudah memberitahu kepada kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh nanti aku jadikan penghuni neraka jahanam itu berasal dari golongan jin dan manusia. Dan tanda-tandanya kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Itu tandonan pertama Bapak Ibu nang kamauni neraka jahanam nanti. Manusia-manusia yang diberi hati oleh Allah, tapi hati yang diberikan oleh Allah itu tidak memahami, bahkan tidak mau memahami, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Pak Ibu. Tandonan kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Nyagih mato de Allah. Tapi mato nadiagih de Allah ke manusia sebagai hambanya tadi, indak amuah puluh di pegunungan menyaksikan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tandonan ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Manusia itu kata Allah, aku berikan telinga untuk mendengar, namun juga ternyata telinga yang diberikan oleh Allah itu juga tidak mau dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah yang dilantunkan oleh orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, tiga tanda itu Bapak Ibu, sehingga Allah katakan, ulaika kal an'am. Jika ada manusia Bapak Ibu ndagi hati di Allah untuk memahami, untuk berpikir tentang kebesaran Allah, nyagi ada Allah mato untuk mencari tanda-tanda kekuasaan Allah, nyagi ada Allah talingo untuk mendengar ayat-ayat Allah, hendak dipagunan untuk ketaatannya kepada Allah. Maka orang-orang itu kata Allah tidak obahnya seperti hewan ternak. Nah, itu pernyataan keras dari Allah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Di mana kalau awak ada mato, ada talingo, ada hati, indak dipagunan untuk membuat awak taat kepada Allah. Nah, orang itu tak obahnya seperti hewan ternak. Itu pernyataan yang sangat keras. Pernyataan yang sangat keras. Balhum adol, bahkan lebih rendah lagi derajatnya dibanding hewan ternak. Ya Pak Ibu.
Barangkali Bapak Ibu orang yang mau berpikir tentu tidak mau disamakan keberadaan dirinya sebagai manusia sama dengan hewan ternak, bahkan lebih rendah derajatnya dari hewan ternak. Jadi di sini Bapak Ibu, ada 3 ternyata dalam komponen tubuh kita itu yang sangat menentukan apakah akhirnya kita menjadi hamba Allah yang taat atau sebaliknya. Iya Pak Ibu. Ada 3 komponen, ada 3 unsur. Itulah yang pertama hati. Hati. Untuk berpikir, merasakan, merenung, dan memahami. Mata betul juga Pak Ibu. Komponen kedua yang sangat menentukan apakah akhirnya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah telinga. Lai ado talingo indak amuah mandanga kebenaran orang. Ndak namuah menerima nasihat nan bana. Ya Pak Ibu, apalagi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti air berlalu saja orang memberikan nasihat-nasihat keagamaan yang membuat dia beriman dan taat kepada Allah, dianggap air lalu saja. Nah, orang-orang seperti itu nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Baca surah Al-An'am Bapak Ibu. Surah Bapak Ibu, Al-An'am. Al-An'am, Bapak Ibu yang terhormat, ayat 125. Wa may yuridillahu bihi ayyahdilahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidayah kepadanya, nah, nanti kata Allah akan dilapangkan dadanya untuk mengikuti perintah Allah itu. Nah, itulah hati tadi. Iya Pak Ibu? Itulah hati tadi. Dilapangkan hatinya, dimudahkan hatinya untuk menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Orang yang dikehendaki oleh Allah. Yahdi sadrahu, dimudahkan hatinya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, baca juga nanti dalam surah Al-Isra. Surah Pak Ibu? Ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad. Ya Pak Ibu? Jangan sekali-kali kamu kata Allah mengikuti sesuatu manakala sesuatu yang kamu ikuti itu tidak punya pengetahuan tentangnya. Apa sebab? Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita yang mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya tadi itu. Innas sam'a, telinga. Ya Pak Ibu? Wal basar, mata. Wal fuad, hati. Ketiga-tiganya nanti kata Allah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi 3 macam juga Pak Ibu dalam surah. Dan kita bacakan tadi surah Al-An'am. Ya Pak Ibu? Ayat 125. Nah, dalam surah Al-Baqarah tak itu juga. Khatamallahu ala qulubihim. Ya Pak Ibu? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Kan 3 dua Pak Ibu. Hati, telinga, mata. Ya Pak Ibu? Bapak Ibu yang berbahagia, dari ketiga macam anggota atau unsur yang ada dalam diri kita yang membuat kita taat kepada Allah itu, mana yang paling tinggi frekuensinya, sehingga orang itu banyak menyerap pengetahuan yang akhirnya menjadi orang taat kepada Allah. Kira-kira nama Bapak Ibu? Hati, mata, atau telinga? Boleh hati? Kalau ibu-ibu Pak? Hati jo? Boleh pula? Apa-apa dong yang berpendapat? Hati, mata, telinga. Sama ibu-ibu?
Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ada riset Pak, ada hasil penelitian. Ternyata orang punya pengetahuan, banyak pengetahuan yang dia peroleh, itu justru Pak, mohon maaf, diperoleh lewat mata. Ya Bapak Ibu, diperoleh lewat mata. Ada hasil penelitiannya Bapak Ibu. Dalam psikosibernetics, orang itu ketika banyak menggunakan mata dengan cara membaca, ya Pak Ibu, lebih banyak terserap pengetahuan maupun informasi yang akhirnya dengan informasi atau pengetahuan itu akan meninggikan derajatnya dan membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya teringat kenapa membaca. Justru dengan mata kita membaca lebih dari 67% pengetahuan itu diserap oleh manusia lewat mata Bapak Ibu. 67%. Berapa persen tinggal lain? 33. Ya Pak Ibu. Nah, 22% itu lewat telinga ternyata Bapak Ibu. Ya Pak Ibu. Sisanya baru indera yang lain, termasuk hati-hati itu ternyata Pak Ibu alat terakhir. Nah, baru dapat data dengan apa yang dia lihat melalui matanya, itu yang dipikir, dipahami oleh nanyo danga adik manusia, dapat informasi itu nanyo olah di hati. Nyo ino-inoan, nyo pikiran, nyo pahami. Ya Pak Ibu. Tapi ternyata kalau bicara tentang pengetahuan informasi banyak diperoleh manusia lewat mata. Makanya pantas Allah mengatakan surat pertama turun. Surat apa Ibu? Surat Al-Alaq. Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Allah. Masya Allah Bapak Ibu, ketemu sekali kesesuaian antara hasil riset secara ilmiah, betapa perintah Allah surat pertama turun itu, sesungguhnya Allah menghendaki kita sebagai hambanya orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan. Ya Pak Ibu. Dengan cara apa? Membaca. Ya Pak Ibu. Jadi kebiasaan membacaku sabananyo kulturnya orang-orang beriman Bapak Ibu. Kulturnya orang-orang Islam. Suku membaca. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Suku membaca. Banyak membaca. Ana dibaca Ustaz. Dua. Pertama, Qur'aniyah, Quran. Ya Pak Ibu. Itu Masya Allah, semakin dibaca, didalami Al-Quran itu, semakin terasa kurang nawa. Semakin nampak kebesaran Allah, ya Pak Ibu. Ya Pak Ibu. Itu dia. Quran. Anan kedua, ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Jadi alam itu tanda-tanda kebesaran Allah, Pak Ibu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya Pak Ibu. Nyepanciang di Allah kawa. Nyesugesti di Allah kawa. Caliklah alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kamu lihat tuh bagaimana onta itu aku ciptakan kata Allah. Coba lihat. Unta itu bakok jadi unta ambo ciptakan ke Allah. Secara tidak langsung Allah itu merangsang kita sebagai hambanya untuk melakukan riset penelitian. Ya Pak Ibu. Di yang suku meneliti itu Pak Ibu sebenarnya kultur yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Supaya nanti ujung-ujungnya baca surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard asambung Pak Ibu. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nampak benar di sini Pak Ibu. Baso waktu surah tidak sekedar membaca Qur'annya tanda-tanda kebesaran Allah itu, tapi juga alam kauniyah.
Lihatlah kamu, kata Allah, bagaimana langit dan bumi aku ciptakan. Peredaran malam dan siang yang begitu teratur. Ya Pak Ibu. La ayatil ulil albab. Kalau kamu perhatikan, kamu baca alam itu, kamu perhatikan bahwa seekor onta aku ciptakan, kata Allah. Nanti keluarlah statement dari lidahmu sebagai tanda orang berpikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang engkau sia-siakan ciptaanmu ini, ya Allah. Kita akan bertekuk lutut di hadapan Allah, mengakui kebesaran Allah, ujung-ujungnya akan beriman. Ya Pak Ibu. Ya Pak Ibu. Dengan membaca ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah sebagai sumber pengetahuan yang luar biasa, ujung-ujungnya kita akan mengakui kebesaran Allah. Seperti tadi, coba kamu lihat bagaimana setelah kamu saksikan bagaimana onta itu aku ciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu aku tinggikan. Wa ilal jikali kaifa nusibat. Bagaimana gunung yang itu aku kokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutiyat. Bagaimana bumi itu aku bentang luaskan. Ya Pak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu, nanti ujung-ujungnya kita akan mengakui kebesaran Allah. Makanya Pak Ibu, sekali lagi saya katakan, pengetahuan yang banyak kita serap lewat mata. Iya Pak Ibu? Makanya banyak-banyaklah kita pergunakan yang 3 unsur itu, terutama mata. Banyak-banyaklah membaca. Itulah bedanya kita dengan ciptaan Allah yang lain berupa makhluk Allah ternak tadi. Kalau hewan ternak Pak Ibu, adobana mato, adobana talingo. Ya Pak Ibu, hanya sekedar untuk mendengar seluruh dengan nalurinya. Mata sekedar untuk melihat, tidak jauh dari itu. Tapi kalau kita sebagai manusia, ada akal tadi, hati tadi, untuk menimbang-nimbang, untuk memikirkan. Ya Pak Ibu, sehingga akhirnya kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mengagumi kebesarannya, sehingga kebesarannya itu membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Bapak Ibu, kamu membaca literatur Bapak Ibu. Kenapa di luar negeri itu, di negara-negara maju, yang banyak berbondong-bondong masuk Islam itu Bapak Ibu, itu ternyata bukan kalangan orang biasa. Iya Pak Ibu. Orang-orang hebat, orang-orang pintar. Coba Bapak Ibu searching di Google, itu ada Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Pernah Bapak Ibu mendengar? Mendengar Zakir Naik, seorang ulama besar yang sebenarnya dokter Bapak Ibu. Ilmuwan. Tamatan dari Mumbai University, India. Tapi masalah Bapak Ibu, keahliannya di bidang teologi, penguasaannya dengan Islam itu luar biasa. Sehingga pernah mengadakan debat dengan salah satu kelompok agama yang lain, tidak kita sebutkan. Debatnya itu tentang hubungan kitab suci dalam pandangan ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin nampak kebesaran Islam itu, sehingga membuat orang tidak tanggung-tanggung, orang-orang pintar itu berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Jadi sangat cocok Bapak Ibu yang terhormat, kebenaran Islam itu dengan pemahaman orang-orang cerdas. Jadi pantas mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, lagi-lagi kenapa? Nah, itulah makanya Bapak Ibu yang terhormat, pentingnya setiap kita itu belajar dan terus belajar. Ya Pak Ibu, terutama kita menggali kebenaran yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semakin nampak kebenaran Allah itu Bapak Ibu. Jadi kalau dapat awak orang non Islam kau Bapak Ibu di rumah itu tidak sekedar Al-Quran biasa kalau awak tidak ngerti terjemahannya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, paling kurang di rumah awak ada terjemahannya. Ya Pak Ibu. Ya Pak Ibu. Ada terjemahannya. Lebih rancak lagi kalau ada tafsirnya. Ya Pak Ibu. Tafsir itu Bapak Ibu ada yang tidak usah yang barik-barik wak cari Pak Ibu. Tafsir yang dikarang oleh ulama kita saja lah, umpamanya Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar itu berjilid-jilid Pak Ibu. Kau dapat Bapak Ibu yang terman, apa lihat lah bawa kuah, wakatu wak le panjang, le lapang ya Pak Ibu, supaya wak ndak pikun,
otak kita terus bekerja dan bekerja. Kok dapat membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca ayatnya saja, pahami terjemahannya, pahami pula tafsirnya. Ya Pak Ibu, tidak usah banyak-banyak Pak Ibu. Sehari agak 2 baris atau 3 baris. Ya Pak Ibu. Tapi runut sampai ke belakang. Baca terjemahannya. Kalau perlu mulai dari Al-Fatihah. Ya Pak Ibu. Ada terjemahannya, ada pula jilid pertama. Tafsir Al-Azhar umpamanya. Ya Pak Ibu, karang Buya Hamka itu rancak dibaca Pak Ibu. Kalau ingin agak barek juga, boleh tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama Timur Tengah. Lah ada pula terjemahannya. Umpamanya tafsir Al-Maraghi. Ya Pak Ibu. Itulah itu terjemahannya Pak. Banyak. Atau ulama Quraisy Shihab umpamanya. Tafsir Al-Misbah. Ya Pak Ibu. Mulai agak 2 baris sehari. Nah, ada Pak Ibu. Jadi otak kita terus bekerja. Insya Allah. Kalau itu dan wak baca, wak biason. Insya Allah kita bertambah iman kita. Bertambah ketaatan kita. Ya Pak Ibu. Dan jauh kita dari kepikunan. Jadi orang hendak namuah menggunakan otaknya, sementara waktunya panjang, hanya ingin berdiam-diam diri saja, ya Pak Ibu. Ya Pak Ibu. Padahal dia punya kesempatan, akhirnya kita tidak tertutup kemungkinan mudah pikun. Ya Pak Ibu. Kok orang lain hendak tahu juga agama supaya hendak pikun, satu hari misi TTS. Iya Pak Ibu. TTS itu Pak. Teka-teki silang supaya otaknya itu bekerja. Kalau TTS yang diisi itu tidak ada amal ya dong. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca, pahami ayat demi ayat, ya Pak Ibu. Jangan membaca, mendanga saja orang baca Al-Quran, dapat pahala. Apa yang membacanya? Apa yang pahami? Ya Pak Ibu. Jadi oleh karena itu, marilah kita gunakan 3 unsur dalam tubuh kita ini. Terutama mata, telinga dan hati digunakan untuk menyaksikan, mendengar dan memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang pertama Qur'aniyah, ayat Allah yang kedua kauniyah, alam semesta. Alam takambang jadi guru. Kan begitu filosofi Minang ya Pak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semakin hari semakin menjadi hamba Allah yang berkualitas dengan bertambahnya pengetahuan kita dan bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.